Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi integral. Nah, jadi kan di sebelumnya kita sudah membahas integral tak tentu dan integral tentu ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah integral substitusi. Nah, integral substitusi sendiri itu terjadi kalau misalkan ada bentuk integral yang berbentuk seperti ini. Jadi berbentuk perkalian ya. Ada integral dari fx berpangkat n dikalikan gx dx. Jadi ada dua fungsi di mana yang satunya berpangkat seperti ini. Nah, dikalikan dengan fungsi yang lain, jadi bentuknya perkalian. Nah, di mana nanti kedua fungsi ini, kalau misalkan kita kalikan, itu memakan banyak waktu. Jadi kan intinya kalau di integral itu diusahakan bentuknya dalam bentuk penjumlahan pengurangan, baru bisa kita integral sendiri-sendiri kan ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk perkalian, diselesaikan dulu perkaliannya. Misalkan memungkinkan. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, kalau kita mengalihkan terlebih dahulu, maka nanti pilihannya ada dua. Bisa pakai integral substitusi yang akan kita bahas kali ini, dan ada namanya integral parsial. Nah, kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk dikerjakan dengan cara substitusi itu adalah kalau misalkan ada bentuk perkalian seperti ini, fx-nya berpangkat n dikalikan gx terhadap variabel x. Nah, dia bisa pakai substitusi kalau misalkan gx itu adalah turunan dari fx atau gx adalah f aksen x. Atau mungkin kelipatan dari turunan fx gitu. Nah, jadi kalau misalkan gx ini turunannya fx atau mungkin kelipatan turunannya fx, baru bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Bagaimana caranya? Itu bisa dengan permisalan. Sebenarnya ada dua cara ya, bisa pakai permisalan, bisa langsung tanpa permisalan. Nah, ini kalau dengan permisalan, maka fx-nya kita anggap sebagai suatu fungsi u. Maka nanti ini sebagai u pangkat n begitu ya. Sedangkan gx dx menjadi du-nya. Nah, sehingga nanti awalnya integral seperti ini, integral dari fx berpangkat n dikalikan gx terhadap variabel x menjadi integral dari u berpangkat n terhadap variabel u. Seperti itu. Konsep dasarnya seperti ini. Kita berjelas lewat contoh. Misalkan, soal pertama ya, ada integral dari 7x min 6 seperti ini dikalikan 7x kuadrat min 12x plus 6 pangkat 19. Nah, ini kalau misalkan kita kalikan terlebih dahulu, kita menyelesaikan ini pangkat 19 itu akan memakan banyak waktu, atau tidak memungkinkan lah kalau misalkan ini kita pangkat 19 dulu baru kita kalikan dengan 7x min 6. Nah, maka bisa kita selesaikan, dicek dulu. Nah, mengeceknya adalah dicek bagian yang berpangkat tinggi seperti ini, atau mungkin dilihat bagian dalam kurungnya. Di dalam bagian kurung tertinggi kan ini ya, ini pangkat 2, yang sebelah pangkat 1. Nah, kemungkinan ini yang bisa diturunkan menjadi fungsi yang lain. Coba kalau kita cek ini kan 7x kuadrat min 12x plus 6, kalau kita turunkan menjadi, ini menjadi 14x ya, min 12 ini habis. Nah, 14x min 12 itu kan merupakan 2 kali dari ini kan ya. Nah, maka ternyata turunannya ini adalah kelipatan dari fungsi yang lain. Nah, memenuhi sifat dari substitusi kan ya. Maka bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Caranya, nah kita bagi dengan dua cara ya. Dengan permisalan atau mungkin tanpa permisalan. Yang sebelah kiri kita pakai permisalan. Jadi yang kita anggap sebagai U itu adalah 7x kuadrat min 12x plus 6. Jadi pangkatnya tidak ikut ya, pangkat 19-nya. Kemudian kita turunkan terhadap variabel x, du per dx. Sama dengan 14x min 12, seperti ini kan ya. Nah, kemudian kita pindahkan. Du adalah, jadi gini, 14x min 12 dx, gini kan ya. Nah, yang kita butuhkan adalah ini ya, 7x min 6 dengan dx. Maka jadi gini, du adalah 2-nya kita keluarkan. Di sini 4, jadi bukan 14 ya, jadi 7 ya. 7x min 6 dx, gini ya. Nah, 2-nya kita bagi nih, 2-nya kita bagi ke sini. Ke kiri jadinya setengah du adalah 7x min 6 dx. Nah, seperti ini. Akhirnya kita dapat permisalan yang kita butuhkan. Jadi gini, ini nanti kita anggap sebagai u, ya kan? Kemudian 7x dx kita anggap sebagai setengah du. Sehingga integralnya berubah nih, menjadi integral. Nah, bagian ini ya. Jadi bagian ini menjadi u pangkat 19. Jadi gini, u pangkat 19 gitu ya.
Kemudian di bagian ini 7x min 6 dengan dx, ini ya 7x min 6 dx, kita ganti dengan setengah du. Nah, dikalikan atau setengahnya kita taruh depan atau taruh gini aja ya, setengah du atau dikembalikan jadi gini setengah U pangkat 19 du. Nah, seperti ini. Jadi kan tinggal diintegral saja kan ya. Jadi U pangkat 19 kalau kita integral kan pangkatnya naik jadi 20. Maka jadi gini setengah dikali 1/20 gitu kan ya. Dikalikan U pangkat 20, jangan lupa kasih plus C gitu ya. Kemudian baru dikembalikan, setengah kali 1/20 kan jadi 1/40 ya. Kemudian U-nya kembalikan yaitu 7x kuadrat min 12x plus 6 dia pangkat 20. Jangan lupa plus C seperti ini. Nah, jadi ini permisalan atau penyelesaian dengan cara permisalan. Nah, kalau misalkan tidak dimisalkan, boleh langsung dari sini. Caranya ini buat jadi gini, integral 7x min 6 gitu ya. Di sini bagiannya 7x kuadrat min 12x plus 6 pangkat 19 gini. Nah, kalau tidak dengan permisalan, bagian D-nya yang kita ganti, bukan dx lagi. Tapi kita cek ini. Tadi kan ini kalau kita turunkan menjadi 14x min 12 ya. Jadi kelipatannya ini. Nah, maka ini yang menggantikan nilai dx-nya. Jadi D dari 7x kuadrat min 12x plus 6. Nah, ditambah lagi, jadi D-nya bukan dx lagi, tapi D dari fungsi ini. Tapi dibagi dengan turunannya, yaitu 14x min 12. Nah, seperti ini kalau misalkan kita tidak pakai cara permisalan, kita ganti warna hijau deh. Nah, akhirnya bagian 7x min 6 bisa disederhanakan dengan 14x min 12. Ini jadi 1, ini jadi 2, gini kan ya. Atau sama dengan 1/2 dikalikan 7x kuadrat min 12x plus 6, ini pangkat 19 gitu ya. D dari 7x kuadrat min 12x plus 6. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kondisi ini akan sama seperti kondisi yang ini tadi, ya. Setengah U pangkat 19. Nah, ini bagian U-nya kan ya. Nah, dari sini kalau diintegralkan karena bagian fungsi berpangkatnya dengan di dalam D ini sudah sama, maka kalau diintegralkan cukup bertambah pangkat saja dari pangkat 19 menjadi pangkat 20. Karena kan konsep dari integral kan menambah pangkatnya, sehingga menjadi setengah dikalikan 1/20 dibagi dengan koefisien pangkat yang baru ya. Kemudian ini 7x kuadrat min 12x plus 6-nya sekarang jadi pangkat 20. Jangan lupa kasih plus C sehingga menjadi 1/40 dikalikan 7x kuadrat min 12x plus 6 sekarang pangkat 20. Jangan lupa kasih plus C. Jadi hasilnya sama saja ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara. Boleh dengan cara permisalan, kita cari U dan DU-nya. Kemudian boleh juga langsung. Jadi kita cukup mengganti bagian X-nya atau bagian DX-nya dengan D dari fungsi yang bisa diturunkan tadi dibagi dengan turunannya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh penyelesaian kalau kita menyelesaikan integral perkalian yang bisa dikerjakan dengan cara substitusi. Coba kita beberapa contoh lagi deh. Misalkan bentuk seperti ini. Nah, diingat-ingat kalau ada bentuk seperti ini, integral dari 6x dikalikan akar 3x kuadrat plus 7 terhadap variabel x atau dx. Nah, kembali ke konsep dasarnya. Bentuk dari integral substitusi itu adalah bentuk perkalian yang salah satunya adalah berpangkat. Atau mungkin keduanya berpangkat gitu ya. Jadi intinya adalah jadikan bentuk perkalian dari fungsi yang berpangkat. Jadi ini kita ubah dulu, tidak langsung kita selesaikan. Jadi misalkan ini kita ubah jadi bentuk perpangkatan. Ini menjadi integral 6x. Nah, bagian ini jadikan bentuk berpangkat. Jadinya 3x kuadrat plus 7. Diingat-ingat akar saja itu sama seperti pangkat setengah kan ya. Nah, akhirnya seperti ini. Inilah yang kita selesaikan dengan cara substitusi. Kita kerjakan dengan dua cara ya, dengan permisalan dan tanpa permisalan. Biar tahu bedanya mana yang menurut kalian lebih mudah. Bisa pakai salah satu dari itu. Nah, misalkan kita yang sebelah kiri pakai permisalan. Kita pakai warna biru deh. Nah, dilihat. Yang di luar adalah 6x, yang di sini adalah 3x kuadrat plus 7.
Nah, ternyata yang 3x kuadrat plus 7 ini kalau kita turunkan, ini kan jadi 6x, ini jadi 0 habis ya. 6x ini ternyata kan fungsi yang luar ya, sama dengan fungsi yang satunya. Nah, maka inilah yang dimisalkan sebagai U-nya, tanpa pangkat setengahnya. Jadi U adalah 3x kuadrat plus 7. Kemudian kita turunkan terhadap variabel x, du per dx adalah 6x seperti ini ya. Sehingga du, dx-nya pindah ke kanan nih. 6x dikali dx seperti ini. Nah, akhirnya kita sudah dapat nih. Jadi kan nanti yang 3x kuadrat plus 7 dianggap sebagai u, du-nya adalah 6x dikali dx, sehingga bentuk integralnya sudah berubah sekarang menjadi integral. Nah, jadi gini ya. Yang bagian 3x kuadrat plus 7 pangkat setengah menjadi u pangkat setengah. Sedangkan yang 6x dikali dx ini ya menjadi du. Akhirnya jadi gini nih. U pangkat setengah du. Langsung gini kan ya. Nah, diingat-ingat, kalau sudah dalam bentuk seperti ini tinggal bernambah pangkat. Nambahnya 1. Jadi awalnya pangkat setengah, diintegral tambah 1. Jadi pangkat 1/2 atau 3/2. Jadinya gini, 1 per pangkat yang baru, yaitu per 3/2. U-nya jadi pangkat 3/2. Jangan lupa kasih plus C. Sehingga kalau diselesaikan, ini jadi 2/3. Nah, kemudian gini, yang pangkat 3/2 itu kalian pecah. 3/2 itu kan sama seperti 1/2. Artinya, ada yang U pangkat 1 atau U saja, ada yang U pangkat setengah, yaitu akar U plus C. Nah, habis dari sini, baru kalian kembalikan, yaitu 2/3, U-nya itu adalah 3x kuadrat plus 7, ya kan? Akar U jadi akar 3x kuadrat plus 7. Jangan lupa kasih plus C. Nah, selesai seperti ini. Ini kalau misalkan kita selesaikan dengan cara dengan cara permisalan. Gimana kalau misalkan dengan cara langsung? Yang sebelah kanan misalkan. Nah, maka integralnya berubah menjadi gini. 6x. Ini 3x kuadrat plus 7. Pangkat setengah. Bagian D-nya kita ganti. Nah, D-nya diganti dengan apa? Diganti dengan fungsi yang kalau diturunkan jadi fungsi yang lain atau kelipatannya. Jadi bagian ini ya. Atau kalau kalian lihat dari bentuk perkalian, cari yang perpangkatannya lebih gede. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1 ya. Pasti ini nanti. Jadinya ini adalah 3x kuadrat plus 7. Sedangkan 3x kuadrat plus 7 turunannya adalah 6x seperti ini. Jadi di bagian bawah itu turunannya ya. Nah, kemudian ini kan bisa kita sederhanakan. 6x dibagi dengan 6x. Habis ya, ini 1. Nah, sehingga integralnya itu bersisa integral dari 3x kuadrat plus 7 pangkat setengah terhadap 3x kuadrat plus 7. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, artinya nanti tinggal bertambah pangkat ini sama seperti kondisi yang ini tadi. Ini bagian U-nya adalah ini semua. Sehingga yang awalnya pangkat setengah jadi pangkat 1/2 ya, atau 3/2, jadi 1/3/2. 3x kuadrat plus 7-nya juga pangkat 3/2. Jangan lupa kasih plus C. Sehingga menjadi 2/3. Kemudian kalian kembalikan atau kalian jabarkan pangkat 3/2 itu atau 1/2. Jadi nanti ada yang pangkat 1, yaitu 3x kuadrat plus 7. Ada yang pangkat setengah, yaitu akar 3x kuadrat plus 7. Jangan lupa kasih plus C. Seperti ini. Gitu ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Boleh pakai cara yang permisalan atau boleh pakai cara yang langsung, cukup mengganti bagian dx-nya saja. Coba kita 1 contoh lagi, 2 contoh lagi deh. Yang ini dulu ya. Tetap sama konsepnya seperti tadi, kita ubah dulu menjadi bentuk perkalian. Kita pakai salah satu cara aja ya. Kita pakai yang cara langsung tanpa permisalan. Sehingga ini kalau kita ubah menjadi integral dari x pangkat 4 plus 5. Jadi jangan bingung melihat soalnya dulu. Pokoknya intinya ubah dulu jadi bentuk perkalian yang berpangkat dulu. Baru nanti kalian bisa menentukan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini kan bentuk yang di bawah x pangkat 5 itu ya. X pangkat 5 plus 25x min 7. Nah, ini kalau akar itu kan pangkat setengah ya. Kalau akar seperti ini. Tapi dia letaknya di bawah nih. Jadi minus. Minus setengah gitu. dx. Nah, seperti ini. Baru kita selesaikan dengan cara langsung ya. Jadinya x pangkat 4 plus 5. Ini menjadi x pangkat 5 plus 25x min 7 pangkat min setengah. Bagian D-nya kita ganti. Nah, kalau tidak lihat,
di dalamnya ya. Ini pangkat 4, ini pangkat 5. Nah, pasti ini nih yang masuk. Jadinya X pangkat 5 plus 25X min 7. Dibagi turunannya jadinya 5X pangkat 4 ditambah 25. Kita sederhanakan pakai warna merah ya. Nah, ini kan X pangkat 5, X pangkat 4 plus 5. Kalau dibagi atau disederhanakan dengan ini kan jadi 1, ini jadi 5, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita tulis, itu jadi gini, 1/5 hasilnya ya. Karena ini kan pembagiannya ya. Ini kan kalau dikali 5 jadi ini kan ya. Nah, makanya ini jadi 1, ini dibagi jadi 5. Jadi kalian tulis 1/5, taruh depan sini. Kemudian ini tetap ya, X pangkat 5 plus 25X min 7 pangkat min setengah, D dari itu lagi, X pangkat 5 plus 25X min 7 pangkat, enggak usah ini ya. Nah, setelah seperti ini berarti tinggal nambah pangkat. Yang awalnya dia pangkat min setengah ditambah 1, jadinya setengah. Sehingga ini 1/5 dikali 1 dibagi setengah, gini ya. Kemudian X pangkat 5 plus 25X min 7-nya jadi pangkat setengah. Jangan lupa kasih plus C. Nah, bagian ini kalau kita kalikan, 1/5 dikali 1/2, ini kan jadinya 2/5. Yang pangkat setengah, yang bagian ini ya, setengah itu artinya seperti akar. Di sini akar, X pangkat 5 plus 25X min 7. Jangan lupa kasih plus C. Seperti ini penyelesaiannya ya. Jadi intinya diingat-ingat kalau penyelesaian integral substitusi itu usahakan bentuknya dari dalam bentuk perkalian berpangkat dulu. Baru nanti kalian bisa menyelesaikan apakah pakai cara permisalan atau langsung seperti ini gitu ya. Satu contoh lagi ya. Misalkan bentuknya integral tentu, jadi berbatas antara ada batas atas, ada batas bawahnya. Jadi penyelesaiannya sama saja. Tetap kita selesaikan dengan cara integral seperti tadi, substitusi tadi. Baru hasil akhir kita masukkan batas atas, kemudian dikurangkan dengan batas yang bawah. Seperti itu ya. Jadi ini langkah awalnya sama seperti tadi. Integral dari 0 sampai 1. Kita ubah jadi bentuk perkalian dulu ya. Jadinya 42X kuadrat min 8X dikalikan dengan 7X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1. Ini pangkatnya jadi minus 3. Kita langsung ya. D dari, nah kita pilih fungsinya. Kalau dilihat, ini yang lebih gede pangkat 3 ya. Nah, maka ini yang masuk. Jadinya 7X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1. Turunannya adalah 3 kali 7, 21. X kuadrat min 4X. Gini ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat itu kan merupakan kelipatannya ini toh, atau ini itu 2 kalinya ini ya. Ini kalau kita kali 2 kan jadi ini. Nah, artinya tinggal kita bagi aja. Ini kita coret, kita bagi dengan ini. Ini jadi 1, ini jadi 2. Jadi kalau kita tulis menjadinya integral 0 sampai 1 dari 2 karena ini ya. Karena 2/1 kan jadi 2 ya. Ini menjadi 7X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1 pangkat minus 2. Minus 3 ya, kita belum masuk integralnya. D dari 7X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga dari sini tinggal kita integral saja. Diingat-ingat kalau integral tentu itu tidak pakai plus C ya. Kenapa tidak pakai plus C? Karena nanti kan ada pemasukan batas atas, batas bawah. Nanti C-nya hilang di sini. Jadi tetap tidak usah kasih plus C. Dari sini tinggal kita nambah pangkat. Yang awalnya pangkat minus 3 ditambah 1. Jadi kan pangkat minus 2. Sehingga 2-nya ini dibagi dengan minus 2. Kemudian 7X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1-nya jadi pangkat minus 2. Jangan lupa kasih plus C. Oh, udah usah plus C ya. Ingat kasih batas 0 sampai 1. Nah, dari sini tinggal diselesaikan dulu aja. 2 dibagi min 2 kan jadi min 1 ya. Yang pangkat minus ini boleh kalian taruh ke bawah seperti ini. Jadinya gini. Min 1 per 7X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1 jadi pangkat 2. Nah, gini ya.
0 sampai 1. Nah, kayak gini. Nah, setelah dari sini berarti kan kita tinggal substitusikan nilai batas atas sama batas bawahnya. Pertama yang dimasukkan adalah batas atas dulu. Jadi min 1 dibagi gitu ya. X-nya kita ganti semua. Jadi 7 kali 1 pangkat 3 min 2 kali 1 kuadrat plus 1. Nanti pangkat 2. Dikurangkan dengan min 1 0 sekarang ya. Jadinya 7 kali 0 pangkat 3 2 kali 0 kuadrat plus 1, nanti pangkat 2. Kita taruh sebelah sini ya. Nah, sehingga menjadi minus 1 dibagi, nah coba kita hitung. Ini kan jadi 7, dikurangi 2, 5, tambah 1, 6. 6 pangkat 2, jadinya 36. Dikurangkan min 1 dibagi, berapa nih? Ini 0, kurangi 0, tambah 1, jadi 1. Artinya sama dengan min 1 per 36 ditambah 1 per 1 gini ya. Atau kalau kita samakan penyebut, jadi per 36 jadinya min 1 ditambah 36 atau menjadi 35 per 36. Nanti koreksi kalau ada salah hitung ya. Nah, jadi seperti ini cara penyelesaiannya kalau misalkan ada integral substitusi tapi bentuknya integral tentu. Jadi sama saja penyelesaiannya seperti yang sebelumnya ya, contoh sebelumnya. Cuman bedanya kan tidak pakai plus C, langsung dikasih batas bawah sama batas atas. Masukkan batas atas dulu, dikurangkan dengan batas yang bawah. Nah, oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami integral substitusi dengan lebih mudah ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.